Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita bahwa Yesus bangkit menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa pujian terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada dalam bait-Mu Tuhan. Kami membawa segala ucapan syukur kami, karena kami tahu setiap pengorbanan-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami. Kematian-Mu menghidupkan kami Bapa. Hati kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami naikkan syukur, kami berterima kasih untuk salib-Mu, untuk darah-Mu Tuhan, untuk nyawa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tebus hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kayu salib Tuhan. Untuk itu kami ada dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan korban syukur kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak tangguh
kami tahu Tuhan, ada selalu pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, yang terpecah dan tercurah bagi hidup kami Bapa. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas hidup pribadi Tuhan. Bukan cuma sekadar kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, tapi menjadi kebangkitan rohani dalam hidup kami Tuhan secara pribadi. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu tidak pernah sia-sia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami tahu ada banyak kelemahan kami yang Engkau tembus Tuhan. Kami tahu saat kami mengalami kekalahan di hari-hari yang lalu, Engkau selalu menjanjikan kami bahwa kami lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami percaya, kami pegang janji firman-Mu Bapa. Kami hanya mau mencari Engkau di tempat ini. Kami mau mencari Engkau secara pribadi, sehingga kami punya hubungan pribadi dengan Engkau semakin intim dan intim di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah Paskah pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Katakan bersama, amin. Haleluya. Coba tengok samping kanan kiri, depan dan belakang. Kasih tos, kasih salam. Selamat Paskah. Yesus bangkit bagi kita semua. Haleluya. Engkau menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang. Bersama
hanya ada satu kasih yang begitu sempurna, yaitu kasih Bapa, itu kasih Yesus yang membuat hidup kita jadi berarti sampai dengan saat ini. Kami bersyukur buat karya terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengingat segala perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh temukan hanya kasih Yesus, hanya jawaban di dalam Engkau Tuhan, yang membuat kami pandang kembali salib-Mu Tuhan. Karena dari sana datang pertolongan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu. Kami mau lebih Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kalau seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun Tuhan, dia mengejar Engkau, mencari Engkau Tuhan. Di hari terakhir dia boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kadang-kadang ada hal dari hidup kami di mana kami harus mengejar Engkau lebih Bapa. Kami mau bayar harga Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau bayar harga di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu iman kami dan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan akan mempengaruhi seluruh keadaan hidup kami Bapa. Semua berubah di saat kami mampu menyentuh Engkau Tuhan. Di saat kami pegang tubuh dan darah-Mu di tempat ini Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan dalam hidup kami. Ada terobosan-terobosan baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa darah anak domba menyelamatkan hidup kami, memulihkan hidup kami, membangkitkan setiap kami yang mulai letih lesu Tuhan. Kami mau curahkan pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sudah menikmati kasih yang terindah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia. Engkaulah
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hati
Kami bermaksud bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Masih, orang makasih nama kaya apa kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami
Kami bersyukur pagi menjelang siang ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dan kami tahu hari ini kami sudah mengalami kemenangan dari Kristus. Saat kami memandang salib, di sana Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kami. Keselamatan Tuhan sudah berikan buat kami. Pengampunan Tuhan sudah berikan buat kami. Bahkan maut Tuhan sudah kalahkan. Dan Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Dan kami mau menjaga keselamatan kami dengan takut dan gentar. Sebab kami tahu Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia mengiring Tuhan. Hari ini terjadi keselamatan yang besar atas keluarga kami, atas kota kami, bangsa kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami kembali dengan firman-Mu. Dan Engkau yang mencurahkan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan, kuasa pertobatan, kuasa pemulihan, kuasa kemenangan terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di dalam ruangan ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat Paskah semuanya. Hari ini kita merayakan kemenangan yang Yesus Kristus sudah lakukan buat kita. Sehingga kita mau menghargai karya salib Kristus dengan kita merayakan di tempat ini. Beribadah bersama-sama, merayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Mari beri salam kiri kanan. Kamu sudah menang. Jangan hidup dalam dosa lagi. Mari kita buka Alkitab kita. Terima kasih Gembala, para pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pagi hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Markus pasal yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama, setelah lewat hari Sabat, hari Sabat itu dilakukan hari Sabtu, ya. Jadi setelah Yesus mati, setelah Yesus mengalami penderitaan yang begitu besar, penderitaan yang begitu membuat dia sangat berdarah-darah, membuat dia sangat terluka. Dan ketika sore hari Yesus dikuburkan, dan pada hari Sabat semua orang tidak melakukan apapun karena Yesus itu, untuk itulah Yesus dikubur di hari Jumat Agung itu, karena di hari Sabat orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga, ya. Lalu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi setelah hari Sabat berarti hari Minggu, ya. Sabat itu hari Sabtu. Setelah lewat hari Sabat itu berarti hari Minggu. Dan dikatakan beberapa ibu-ibu pergi ke kubur dan ingin meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi dikatakan hari Minggu itu adalah hari di mana mereka akan melihat dan mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Tapi mereka nggak tahu. Tapi ketika mereka tahu hari Minggu yang mereka maksud ketika mereka ingin kunjungi kubur Yesus, itulah hari Paskah bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi hari Minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan bagi setiap kita, hari Paskah bagi kita semua. Dan dikatakan, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka dalam keadaan situasi yang masih sangat sedih, karena mereka merasa gak bisa ketemu Yesus lagi. Mereka merasa gak bisa dekat lagi sama Yesus.
Mereka merasa gak bisa lagi dengar firman yang menguatkan mereka. Tetapi mereka sangat mengasihi Yesus, sehingga mereka pagi-pagi benar di hari Minggu, mereka sudah siapkan rempah-rempah untuk meminyak Yesus. Jadi dalam kondisi yang sedih, dalam keadaan yang tidak menentu hati mereka, mereka tetap semangat. Pagi-pagi benar mereka tetap mencari kubur Yesus. Mereka ingin kunjungi dan melihat mayat Yesus. Lalu di tengah jalan mereka baru sadar, oh iya, kubur Yesus itu kan ditutup dengan batu yang sangat besar, batu yang sangat berat. Gak bisa kayaknya kalau kita hanya beberapa orang datang ke sana dan menggulingkan batu besar tersebut. Mereka baru sadar, terus siapa nanti yang menggulingkan batu itu kalau kita udah sampai di sana? Bapak Ibu saudara sekalian, tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah batu besar itu sudah terguling. Waktu mereka bingung, menandakan bahwa perempuan-perempuan ini menyadari ketidakmampuan mereka, menyadari bahwa ketidaktahuan mereka apa yang akan terjadi ketika mereka datang ke kubur Yesus. Mereka datang itu dengan kesedihan, tapi bercampur aduk dengan ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka takut kalau sampai di kubur Yesus, mereka nggak bisa menggulingkan batu yang besar. Mereka takut kalau sampai di sana, kan kubur Yesus itu dijaga oleh serdadu-serdadu, oleh penjaga-penjaga yang diperintahkan oleh Pontius Pilatus. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Injil Matius, di situ diceritakan kubur Yesus itu dijaga. Jadi kalau ada alasan-alasan yang kita dengar hari ini, oh Yesus mah nggak bangkit, mayat Yesus dipindahkan, sehingga adalah cerita-cerita Yesus tidak bangkit. Hari ini firman Tuhan harus kita percaya. Kita mau percaya dengan siapa? Firman atau orang yang kita dengar hari ini? Tapi firman Tuhan menulis bahwa Yesus, kubur Yesus itu dijaga oleh penjaga-penjaga. Karena apa? Yesus pernah ngomong waktu dia hidup, satu hari nanti anak manusia akan mengalami penderitaan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan banyak orang sudah mendengar apa yang Yesus pernah sampaikan, sehingga orang-orang berjaga-jaga dan mengingat apa yang Yesus pernah ngomong. Oh, kalau gitu kita harus jaga kuburnya Yesus. Sehingga Pontius Pilatus memerintahkan, jaga kubur itu supaya tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil mayat Yesus. Nah, waktu perempuan-perempuan ini ingat apa kata Yesus Kristus, apa kata serdadu-serdadu waktu itu, jadi mereka takut jangan-jangan nanti kita sampai di sana dikiranya kita mau mencuri mayatnya Yesus, lalu kita ditangkap lagi. Gimana nih? Biasa kan ibu-ibu berpikirnya jauh ya. Apa yang mau kita lakukan hari ini, tapi udah dipikir besok, minggu depan, bulan depan. Pikirannya panjang kalau ibu-ibu gitu ya. Nah, ini perempuan-perempuan ini memang sudah dari sananya ternyata ya. Udah pikirnya belum sampai ke kubur Yesus, dalam keadaan sedih, tapi bercampur aduk, menyadari gak mampu, menyadari gak tahu, tapi jalan terus lah. Kenapa? Karena alasannya mereka mengasihi Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca perempuan-perempuan ini mengalami kondisi yang sangat sedih ketika nggak bisa bertemu dengan Yesus. Apakah hari ini kita juga mengalami hal yang sama? Ketika kita nggak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ketika nggak pernah pergi ke gereja, ketika kita nggak ada persekutuan, ketika kita nggak pernah baca firman-Nya, ketika nggak ada hubungan rohani, terus kita menjadi sedih? Atau biasa-biasa aja? Biasa aja lah, Yesus juga nggak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan kok. Ke gereja atau enggak kan hanya kelihatan ibu gembala aja. Kalau aku baca firman atau enggak rasanya juga biasa-biasa aja. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau kita nggak merasa sedih waktu kita nggak dekat dengan Yesus, kalau kita nggak sedih
kalau pertumbuhan iman kita hanya di tempat yang paling bawah, kalau kita nggak sedih ketika kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka inilah roh yang harus kita waspadai di akhir zaman ini. Perempuan-perempuan yang mempersiapkan rempah-rempah, mereka begitu antusias untuk mencari Yesus di tengah ketidakmampuan mereka, di tengah ketidaktahuan mereka, tapi mereka mau mencari Yesus. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita juga merasa, aku nggak mampu hidup di dunia yang semakin hari semakin sulit. Tapi kita nggak pernah cari Yesus. Di tengah kondisi yang semakin sulit kehidupan kita, ekonomi mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, kita nggak pernah datang untuk mengunjungi Tuhan. Kita nggak sedih, kita nggak merasakan apa-apa di dalam hati kita. Padahal kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang Tuhan sudah berikan keselamatan, diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi kita nggak pernah rasakan getaran kasih Tuhan. Kita nggak pernah rasakan sentuhan kasih Tuhan yang menjamah kita. Jadi baik melakukan kegiatan rohani, baik kita beribadah, baik kita berdoa, kayaknya nggak ada apa-apa. Kalau kita belum merasakan apa-apa, hari ini kita harus belajar seperti perempuan-perempuan ini, mencari Yesus dalam segala kondisi apapun, dalam kondisi baik sekalipun, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi kita sedang sedih, dalam kondisi ketidakmampuan kita. Kita mungkin hari ini merasa kuat, bisa melakukan apapun juga. Tapi mungkin satu hari kita merasa orang yang ada di bawah, usaha kita sedang menurun, kesehatan kita sedang terganggu, hubungan kita dengan keluarga sedang gak baik, kita sedang digoncang dengan keadaan-keadaan dunia, dan kita sedang melihat perubahan-perubahan dunia. Nah, di tengah ketidakmampuan ini, kalau kita tidak mencari Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang terhilang. Kita nggak tahu berita kabar sukacita yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Perempuan-perempuan ini sudah mendapat kabar sukacita dari Yesus. Yesus sudah memberitakan Injil bahwa satu hari nanti ketika aku kembali ke surga, aku akan mencurahkan Roh Kudusku untuk menyertai kamu sepanjang kehidupan Yesus. Yesus sudah beritahukan apa-apa yang akan terjadi. Nah, anak-anak Tuhan, kalau nggak pernah mendekat dengan Yesus, nggak pernah merasakan kasih dari Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan diberitahukan rahasia-rahasianya. Jadi kadang-kadang kita melayani Tuhan, tapi kita berkata, aduh, hari ini aku mau melayani apa ya? Aku bingung. Hari ini aku mau ngapain ya? Aku bingung. Kenapa ada orang bingung? Karena dia tidak dekat dengan Bapaknya. Kalau dia dekat Bapaknya, dia pasti tahu apa yang menjadi agenda Bapaknya untuk anak-anaknya. Dalam satu keluarga, ketika seorang ayah mau pergi tugas keluar kota, dia pasti informasikan kepada istri dan anak-anak. Dia akan berpesan, kalau papa nanti pergi, ini tanggal sudah mau jatuh tempo bayar listrik, sudah mau jatuh tempo bayar rekening-rekening yang lain. Tolong mama atau anak-anak urus, karena papa akan kerja keluar kota, sibuk, dan hal-hal yang lain akan ditinggalkan, pesan-pesan yang lain. Supaya apa? Supaya semuanya ngerti, semuanya tahu, semuanya bisa dikerjakan sampai tuntas. Demikian Bapa kita, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia tinggalkan dunia ini, dia memberikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Dan pesan itu sudah disampaikan jauh sebelum hari ini, bahwa Yesus akan mati, Yesus akan bangkit, Yesus hidup selamanya, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, memberikan mahkota buat kita. Semuanya udah disediakan, lengkap. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan,
kita akan kehilangan informasi-informasi yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Belajar dari perempuan-perempuan ini, mereka terus mencari Yesus di kuburnya. Sekalipun Yesus sudah jadi mayat, karena mereka mengasihi Yesus, mereka ingin meminyaki tanda apa? Tanda penghormatan mereka kepada Yesus. Kita sebagai orang Kristen, hari-hari ini adakah hidup kita menunjukkan kehormatan kita kepada Yesus? Apakah hidup kita asal-asalan aja? Apakah hidup kita semau gue aja? Atau kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, menghargai Allah lewat karya keselamatannya, sehingga dalam setiap kehidupan kita berkata dengan kata-kata yang baik, kita berpikir yang benar, kita bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita ini memberikan hormat kepada Tuhan dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Batu yang besar itu mereka nggak tahu udah terguling atau belum, tapi yang mereka pasti masih ada. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kubur Yesus itu diberikan meterai dari kerajaan Romawi. Jadi kubur Yesus itu khusus, tidak seperti kubur-kubur yang lain, karena mereka mau melihat apa yang akan terjadi setelah Yesus mati. Pilatus pun kaget ketika didengar, Yesus mati, bukannya dia anak Allah, kok dia bisa mati? Lalu dia mulai bertanya-tanya, dalam kebingungannya, dalam kebimbangannya, disimpannya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya gelisah. Tapi ketika perempuan-perempuan ini sampai ke kubur Yesus, tersiarlah kabar bahwa apa? Kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka, perempuan-perempuan itu melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ketika perempuan-perempuan masuk melihat kubur Yesus, mereka kaget. Loh, kok udah terguling? Padahal mereka baru sampai. Dan mereka nggak tahu apa yang terjadi. Dan mereka buru-buru masuk untuk melihat mayat Yesus. Ternyata mereka tidak melihat mayat Yesus lagi. Mereka hanya mendapati kain kafan. Dan Yesus kemana? Mereka pikir, jangan-jangan mayat Yesus benar-benar dicuri orang. Tapi kok bisa? Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahukan, lewat orang muda ini diberitahukan, Yesus orang Nazaret itu sudah tidak ada lagi di sini. Kenapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Dan apa yang menjadi makna buat kita hari ini? Bahwa batu yang besar itu menandakan satu penghalang yang buat manusia tidak bisa digulingkan, tapi buat Allah tidak ada yang mustahil. Yesus dengan kuasanya menggulingkan batu yang besar itu. Dia keluar, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dia hidup, dan batu yang besar itu, yang terguling itu, menunjukkan bahwa Yesus dengan kuasanya sanggup menembus penghalang-penghalang, termasuk penghalang maut. Jadi Yesus sudah mengalahkan penghalang maut. Karena apa? Karena dia ingin memberikan kita hidup yang kekal. Hari ini hidup kita gak ada lagi dalam maut. Karena Tuhan memberikan kita satu hal, keselamatan.
Tuhan sudah menggulingkan batu yang besar itu. Tuhan sudah menggulingkan penghalang itu dari hidup kita. Apa yang menjadi penghalang kita hari ini untuk datang kepada Kristus? Apakah itu dosa? Apakah itu kesalahan-kesalahan kita, masa lalu kita yang kita pikir masa lalu kita itu kotor? Kita ini orang malang, rasanya gak ada lagi yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi berita kabar baik hari ini bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan masa lalumu yang buruk, hari ini Tuhan sanggup menggulingkannya. Tuhan sanggup mengatasinya. Sekalipun engkau gak sanggup melakukannya, tapi Yesus sanggup melakukannya buat kita. Masalah yang besar apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kelemahan-kelemahan kita, mungkin sakit penyakit kita, mungkin hal-hal yang gak bisa kita lakukan, persoalan-persoalan dalam pekerjaan, rasanya gak ada jalan keluar, rasanya begitu sulit kita lewati hari lepas hari, rasanya kok kesedihan terus yang kita alami, rasanya kok pergumulan kita gak habis-habis. Tapi saya mau katakan, ketika kita ada pergumulan, Tuhan baik, karena Dia mau nyatakan buat kita, nak, ayo cari aku, karena aku dapat menggulingkan batu yang besar, masalahmu yang besar, pergumulanmu yang besar, sakit penyakitmu. Aku sanggup menembus semua apa yang sedang engkau alami. Apa yang menjadi batu besar kita hari ini yang menghalangi seluruh kehidupan kita? Kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sanggup menggulingkan batu yang besar. Karena kita berjalan tidak sendirian, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sekalipun hari ini kita sedang berbeban berat, kita harus percaya kemenangan Tuhan sudah sediakan. Kita harus yakin bahwa kubur Yesus sudah kosong, menandakan kuasa kebangkitannya itu berlaku buat kita. Bahkan Paulus pun menyampaikan kabar baik dengan roh yang menyala-nyala. Dia bilang, kalau Yesus tidak bangkit buat kita, maka akan percuma menyampaikan kabar baik. Kalau Yesus tidak bangkit buat kita, sia-sialah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sia-sialah iman kita percaya kepada Tuhan. Tapi Rasul Paulus dengan yakin, oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita dibenarkan, kita disucikan, kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita menerima hidup yang kekal. Kalau batu yang besar itu sudah terguling, artinya hidup kita harus menjadi berkat. Kalau batu yang besar itu sudah terguling dari hadapan kita, itu artinya kita harus membalas semua kebaikan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mungkin waktu, harta, tenaga kita. Kalau kita bekerja, persembahkanlah untuk Tuhan. Kalau kita punya berkat, persembahkanlah untuk Tuhan. Kalau kita punya waktu, persembahkanlah untuk Tuhan. Benar kita kerja, kita menjadi ibu rumah tangga, melakukan banyak hal di rumah, anak-anak sekolah, kuliah, banyak hal-hal yang kita lakukan dan kita isi untuk mencapai masa depan kita. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, libatkan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan menolong kita. Kalau kita berkata, aku gak mampu, aku gak tahu Tuhan, aku gak bisa, aku takut, Tuhan akan datang dalam setiap pribadi kita. Dia akan menjamah kita. Bahkan setiap kita yang terikat dengan dosa, terikat dengan masa lalu, terikat dengan karakter-karakter yang buruk, mungkin kita berkata, Tuhan aku mau lepas, tapi aku gak tahu mulai dari mana. Tuhan aku gak mau buat dosa ini lagi, tapi aku gak tahu berhentinya dari mana. Hari ini, pagi hari ini, Tuhan akan datang kepada setiap kita. Tuhan akan menjamah kita. Dan batu yang besar yang menjadi penghalang kita datang kepada Kristus, itu akan digulingkannya. Amin.
Mari datang berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, kata malaikat itu, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saya yakin perempuan-perempuan ini belum pernah melihat orang yang bangkit dari kuburnya. Pasti hanya Yesus satu-satunya yang mereka lihat saat itu. Benar-benar apa yang pernah Yesus katakan, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini membuat mereka takjub, kaget, takut, bingung. Di jalan mereka udah rasa sedih, bingung, sadar gak mampu, gimana nanti. Tapi sekarang batu besar itu telah terguling, mereka juga tetap takut. Mereka juga tetap bingung. Siapa yang buka? Yesus kemana? Sekarang mereka bilang lagi, jangan diam. Kamu jangan diam terpaku. Pergi ke Galilea. Beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus Tuhanmu sudah bangkit dan dia sedang mendahului engkau di Galilea. Ini artinya bahwa setiap kita yang mengikuti Yesus, yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan, jangan diam terpaku. Jangan jadi Kristen, ya udah, aku Kristen lah, ke gereja seminggu sekali aja, gak usah pelayanan, gak usah melakukan apa-apa. Udahlah, pokoknya duduk manis aja di gereja, diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus bilang, malaikat itu bilang, pergi, karena dia mendahului kamu. Itu artinya orang yang sudah menerima keselamatan, dia nggak bisa diam untuk tidak melakukan sesuatu yang memberkati banyak orang. Dan ini pun yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia kata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya semua orang mendengar Injil. Bapak Ibu hari ini sudah mendengar kabar baik. Jangan diam, jangan terpaku karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya udah deh, yang penting saya selamat. Yesus sudah mengerjakan keselamatan buat saya. Yang penting saya kerja dengan baik, gak neko-neko. Ya udah deh. Kak, Bapak Ibu, jangan diam terpaku seperti perempuan-perempuan yang kaget. Batu terguling. Waktu kita ini Tuhan, mujizat terjadi, kita kaget. Ada mujizat, sukacita. Tapi setelah itu jadi Kristen biasa-biasa. Kristennya nggak on fire. Kristennya lama-lama melempem. Nanti kalau ada mujizat baru on fire lagi. Kristen turun naik grafiknya. Tapi kita mau menjadi Kristen yang bergerak, tidak diam, terpaku menerima keselamatan dari Yesus. Ketika kita sudah dapat mujizat, kita nggak diam, tapi kita mau membagikannya kepada banyak orang. Jadi pemberita kesaksian, memberitakan bahwa Yesus baik dalam hidup kita. Ayo bersaksi. Saya percaya kita semua punya mulut yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah beri kita suara. Tuhan mau kita bersaksi. Bersaksi gak harus langsung bawa Alkitab. Ya, sini deh, aku mau bersaksi. Dengar ya, aku baca firman Tuhan. Orang yang belum percaya pada Yesus, dia akan ngantuk-ngantuk nanti dengarnya. Tapi kalau kita cerita tentang kebaikan Tuhan, dia akan tertarik dan dia akan mendengarkan kesaksian dari apa yang kita sampaikan. Hari ini Papa saya jalan usia 88 tahun. Beberapa bulan lagi dia memasuki usia 88 tahun. Kalau Tuhan kehendaki sampai dia ulang tahun.
karena hari-hari ini kelemahan tubuhnya semakin menurun. Dan baru beberapa tahun, saya pernah bersaksi di sini juga ya, papa saya terima Yesus Kristus di usianya yang ke-85 tahun. Dan saya melihat pertumbuhan imannya itu luar biasa. Dan apa yang sudah pernah saya tabur tidak pernah sia-sia. Kalau saya kunjungi dia, kalau saya nengok papa saya, pulangnya saya ajak dia berdoa. Walaupun waktu itu belum Kristen, apalagi sejak dia terima Yesus, saya ajak dia berdoa. Waktu dia merasa kesepian, waktu dia merasa tidak diperhatikan, waktu dia merasa ingin apa gitu, nggak kesampaian gitu ya. Dia merasa kayaknya kalau mau minta tolong sama anak-anak segan. Tapi dalam semua itu dia nggak pernah bersungut-sungut. Dan dia nggak pernah menyesal terima Yesus. Walaupun hari ini kondisi tubuhnya semakin menurun. Beberapa minggu yang lalu dia sakit dan saya ajak dia ke dokter. Dokter bilang prostatnya semakin membesar dan ginjalnya mengalami gangguan. Dulu nggak pernah alami sesuatu di ginjal. Mungkin karena usia yang semakin berlanjut menimbulkan sakit, ya, menimbulkan gangguan di bagian tubuh. Sehingga ada hal yang dokter bilang harus ditindaklanjuti, operasi dan sebagainya. Tapi papa saya memilih dia nggak mau operasi. Dia berkata, papa udah umur 88 tahun. Terserah Tuhan. Tetapi yang saya lihat iman yang luar biasa dari papa saya. Karena ada saksi, keponakan saya tinggal sama dia. Keponakan saya dengar dia setiap malam dia berdoa. Dia berdoa untuk sakit penyakitnya kepada Tuhan. Dan doa yang sederhana. Hanya bilang, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Dan dia mendoakan anak, mantu, cucu, cicit. Setiap malam dia berdoa. Bahkan dia cerita sendiri sama saya. Hari-hari ini sebelum dia tidur, dia pasti berdoa dan dia dengar firman Tuhan, khotbah dari YouTube. Dan kakak saya bilang, yang tinggal sama-sama dengan beliau, si papa ini setiap malam sekarang dengar khotbah loh Pak, dengar khotbah YouTube. Jauh sebelum hari ini papa saya itu bisa dibilang memiliki karunia berdoa. Karena di kepercayaan yang dulu, dia bisa berdoa itu selama 2-3 jam. Ih, luar biasa ya. Kita yang Kristen kadang-kadang cuma 2-3 menit. Papa saya bisa 2 jam, 3 jam, dia duduk, dia berdoa. Suami saya pernah bilang, Papa kamu, kalau satu hari dijamah Tuhan, waktu dia jadi Kristen, pasti dia tetap berdoa seperti itu. Saya hanya tersenyum. Tapi hari ini saya mendengar kesaksian dari kakak saya, dari keponakan saya. Benar Bapak Ibu, sampai hari ini dia doa 2-3 jam. Tapi Allah yang dia sebut sekarang punya nama. Kalau dulu dia berdoa, dia nggak tahu nama Tuhannya siapa. Tapi hari ini dia berdoa selalu menyebut Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya bangga sama Tuhan. Saya bangga saya mengikut Tuhan tidak sia-sia. Karya keselamatannya yang Tuhan berikan buat saya itu bisa dialami oleh keluarga saya. 25 tahun saya berdoa untuk papa mama saya. Dan saya pikir lama banget Tuhan doa kami gak dijawab. Tuhan kapan jawab doa kami? Papa mama kami terima Yesus. Mungkinkah waktu papa mama kami udah mulai menghembuskan nafas terakhir baru terima Yesus? Ternyata Tuhan buat semua menjadi indah. Pada waktu mama saya umur 80 tahun dan beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia terima Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Waktu ia menutup mata untuk selama-lamanya, dia sudah menerima keselamatan dari Kristus. Beberapa bulan kemudian setelah mama saya meninggal, papa saya pun menerima Yesus tanpa paksaan dari anak, dari mantu, dari cucu, dengan kerelaan hatinya memberikan hidupnya mengiring Yesus. Hari ini saya melihat bahwa kesaksian iman, cerita iman
Yang saya mau sampaikan dimanapun berada, bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup, seperti pujian yang tadi kita naikkan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari ini Yesus sudah mendahului kita, sama seperti waktu Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea. Itu artinya hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Apa yang mau kita lakukan, segala rencana kita, segala agenda kita, mari serahkan dalam tangan Tuhan. Karena dia yang sanggup berjalan di depan kita. Dia yang sanggup mematahkan setiap musuh-musuh. Dia yang sanggup menghalau setiap musuh-musuh. Dia yang sanggup membuat setiap kita bisa maju dan berani menghadapi segala apapun juga. Karena dia berkata, aku yang akan berperang untukmu dan engkau diam saja. Wih, keren banget kita punya Allah yang seperti ini. Yesus namanya. Dia mau berperang buat kita. Dia mau sembuhkan kita. Sekalipun hari ini kita mungkin dalam keadaan terpuruk, sakit, tapi jangan iman kita menjadi goyah. Kesaksian Papa ini sangat membangkitkan iman saya, bahwa dalam segala kelemahan tubuhnya, dia tidak menghujat Tuhan, tapi dia memuliakan nama Tuhan. Dia hanya percaya Tuhan Yesus yang menolong dia. Sakit penyakitnya beberapa hari sembuh, nanti sakit lagi kambuh, nanti sembuh, nanti sakit lagi. Tetapi di dalam kelemahannya itu, dia tidak berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ini yang saya maksud, dia mengejar, tadi WL bilang ya, mengejar Tuhan, mengejar kehadirannya. Dia baru Kristen beberapa tahun, tapi dia mengejar apa yang orang-orang Kristen lakukan. Berdoa dengan firman, dia melakukannya, dia tidak bersungut-sungut, dia berbuat baik. Itu yang dilakukannya hari-hari ini. Dia mengejar Kristus dalam hidupnya. Saya mau bilang, orang-orang yang mengejar Kristus dalam hidupnya, dia nggak sempat lagi melakukan dosa. Coba kita lari ya, kita mau berlomba nih. Dari garis start kita tahu di situ garis kemenangan kita. Waktu kita mulai berlari, kita nggak akan lihat kiri kanan, karena kita fokus pada kemenangan. Kita fokus pada garis akhir, sehingga kita berlari begitu rupa, karena kita mau kita jadi pemenang. Kita mau sampai di garis akhir. Saya mau bilang, pelari yang sedang berlomba, dia nggak mungkin lari sampai gini. Tunggu gua nanti ya, kita makan bakso ya. Dia lari, tunggu ya, kasih gua supet dong. Dia nggak mungkin nengok ke kanan, nengok ke kiri untuk bicara, tapi dia akan fokus. Dia lari terus, dia akan lari terus, dia akan lihat garis akhir. Dan matanya tertuju kepada garis akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengejar fokus kita pada keselamatan, saya mau bilang kita nggak sempat lagi untuk melakukan dosa. Kita nggak sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang aneh di dunia ini. Seorang kepala keluarga, seorang laki-laki akan hidup kudus buat istri dan anak-anaknya. Seorang perempuan, seorang wanita yang sudah berumah tangga, dia akan menjaga keluarga dengan baik. Dia akan menopang dengan doa. Dan anak-anak yang ada dalam pertumbuhan iman dari kedua orang tuanya, dia bisa tahu jaga diri. Kalau mana-mana yang jahat, mana-mana yang tidak baik, dia akan jaga dirinya. Ada satu anak muda, ya, bergaul dalam satu komunitas kampus, dan hari-hari ini banyak anak-anak muda yang menggunakan vape. Dan biasa kan pasti ada yang menawarkan, ya, ayolah cobalah, kamu nggak tahu kalau kamu nggak coba dulu aja, nanti nggak usah nggak apa-apa. Itulah pergaulan dunia. Kita dipengaruhi. Anak muda ini sempat terpengaruh. Anak muda ini ingat apa yang firman Tuhan katakan, dia mau jaga hidupnya. Dan dia berkata, gimana cara aku nolak? Gak enak nih. Nanti dikiranya sok kudus lah, nanti dikiranya anak mami lah. Dia menjaga hidupnya gimana? Lalu dia bilang dengan hikmat Tuhan, aku nih lagi olahraga. Jadi kalau orang yang lagi olahraga gak boleh nge-vape, gak boleh merokok, harus dijaga tubuh ini supaya tetap fit. Itulah alasan hikmat yang muncul dalam pikirannya,
sehingga untuk menolak hal-hal yang disodorkan dari teman-temannya bisa dia hindarkan. Nah, bagaimana dengan kita semua di tempat ini? Ketika ada dosa yang disodorkan kepada kita, ketika kita bisa lihat, wah, aku lagi kekurangan umat, ini ada yang nyodori, kayaknya boleh nih, walaupun jalannya salah. Wah, ini harusnya nggak boleh nih, aku tambah-tambahin di bond, tapi aku butuh, gimana nih? Saya mau bilang, orang yang fokus pada keselamatan, dia akan sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada garis akhir, dia nggak sempat lagi untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Ada nggak pelari yang melukai penontonnya? Nggak ada kan? Karena dia ingin menang. Kita juga kalau kita mau menang, kita nggak punya fokus lagi untuk mengotongi diri kita. Mulut kita nggak jahat, perbuatan kita nggak jahat, hati kita nggak jahat, karena kita tahu fokus pada kemenangan. Inilah berita Paskah buat setiap kita, sehingga setiap kita boleh mengalami kemenangan terus di dalam Kristus, dan batu besar itu hari ini dalam hidup kita sudah tertulis. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik boleh maju ke depan dan para singer. Mari kita tundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, setiap kita pulang dengan kemenangan demi kemenangan. Kita tidak menjadi orang yang kalah terus, tapi kita tahu cara mengatasi batu yang besar bersama Yesus akan terguling. Bersama dengan Yesus kita akan lihat mujizat yang besar. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar musik saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, mari kita koreksi hidup kita. Di Paskah yang indah ini, mari kita datang mencari Tuhan, dan kita akan melihat batu yang besar akan terguling dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus mencurahkan kuasanya, kuasa kebangkitannya buat kita, melenyapkan segala sakit penyakit, kutuk dan maut yang memberikan kita hidup hari ini. Oleh karenanya, karena siapa yang ingin datang kepada Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya, boleh angkat tangan di hadapannya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka rindu hari ini mengalami kemenangan dari Kristus. Hari ini mereka ingin mengalami Paskah yang sesungguhnya. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang melihat dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak urapi, Bapak tolong
Sehingga apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan mereka hari-hari ini, mereka tidak diam. Mereka tidak diam dan terpaku, tapi mereka mulai bergerak mencari Yesus. Mereka akan berjalan mengejar kehadiran Tuhan. Dan mereka mulai merasakan kasih Kristus dalam hidup mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang mengangkat tangan pada siang hari ini. Tuhan tahu, Tuhan menolong, dan Tuhan juga yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, setiap tangan boleh diturunkan. Kami bersyukur Bapak buat firman-Mu, sehingga setiap kami boleh dikuatkan. Kami tahu kami tidak sendirian, tapi kami punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa pada siang hari ini untuk Ibu Gembala, Ibu Magdalena, bersama dengan keluarga, bersama dengan para pengerja. Berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa di tempat ini yang menerima keselamatan, bahkan boleh menjangkau jiwa-jiwa di sekitar Sunter ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Magdalena yang Tuhan sudah tambahkan usia. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan wibawa ilahi turun atas hamba-Mu ini. Menjadi Ibu Gembala yang bijaksana, menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk bangkit. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau di hari Paskah ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami makan, minum bersama dengan Engkau. Engkau mati untuk kami, bahkan Engkau hidup bangkit untuk kami Tuhan. Darah-Mu yang tercucur di kayu salib menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau bangkit Tuhan, Engkau juga menolong kami. Dan setiap masalah, kesulitan, penyakit Tuhan, Engkau pulihkan semua batu-batu daripada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan hampa Tuhan, tetapi menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Itu sebabnya sisipkan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya kami tetap mengingatnya, supaya kami berani melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada, terutama di tengah keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari dekat sampai kekal. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Sebelum saya bacakan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Di hari Paskah ini Tuhan, Kau berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Sehingga kami yang punya masalah, punya kesulitan, punya beban, punya sakit, penyakit, kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menggulingkan batu-batu besar kami. Engkau yang akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Tuhan. Sehingga saat ini kami dilayakkan makan, minum bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dengan hati yang tertuju pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau menjamah setiap umat-Mu, sehingga mereka yang datang pagi ini Tuhan tidak sia-sia. Tetapi Engkau sudah berikan dia kemenangan, kekuatan Tuhan, kemampuan untuk berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Kau mati untuk kami. Kau bangkit untuk kami. Kau sudah menang dari maut Tuhan. Kau juga memberikan kemenangan pada kami dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Bahkan kami yang sakit Tuhan sudah Kau sembuhkan dengan pilu-pilu di dalam nama Yesus. Kami datang dengan iman percaya kami. Kau sudah menjamah kami. Kau sudah pulihkan kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami yang sedang punya masalah persoalan sebesar apapun Tuhan, kalau kami berani menyerahkan kepada Engkau, kami menghampiri Engkau dengan fokus, dengan tulus, Kau pasti Tuhan membebaskan kami. Kau pasti menggulingkan setiap masalah kami. Sehingga kalau kami sebentar pulang, kami sudah memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan. Tuhan. Kami diberikan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan, buat kebangkitan. Kalau kami boleh merayakan hari ini, itu suatu kemenangan buat kami. Amin. Terus sebabnya kami bersyukur Engkau memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu di atas sulit Tuhan, yang sudah memberitakan firman kemenangan buat kami. Biarlah Kau pakai dia terus Tuhan, Kau utus dimanapun Tuhan, supaya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati juga jemaatnya yang digembalakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berani menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan syukur kita. Kita mau bawa seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh datang dalam bait kudus-Mu Tuhan, dan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami membawa korban syukur dalam rumah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau kerjakan atas hidup kami. Tapi biarlah kami boleh berikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Oh, kami tahu semua yang kami punya adalah dari Engkau, hanya untuk Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat semua boleh maju ke depan secara beraturan, maju dan bisa meletakkan persembahan di depan, dan sekaligus mengambil ayat emas di tengah dan mengambil telur Paskah. Mari silakan. Jangan lupa diambil ayat emasnya dan telurnya. Sebab Dia hidup pada hari esok. Yesus namanya menyejukkan, menyucikan. Tebus dosaku, kubur kosong
Baik, selanjutnya jika ada pengumuman dari pengurus sebelum kita masuk dalam doa berkat. Selamat Paskah semuanya. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus kita yang sudah mati disalibkan, tidak hanya mati tapi Tuhan kita sudah bangkit dan mengalahkan maut, bahkan sehingga pengharapan kita kepadanya tidak sia-sia, tapi kita juga memperoleh hidup yang kekal, mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan yang kita percaya. Dan sebelum saya membacakan beberapa warta, apakah ada di antara jemaat yang pada hari ini baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini? Tidak ada ya, mungkin di atas juga kayaknya kosong hari ini ya. Dan puji Tuhan untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Dan kami keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Suryani yang sudah melayani pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah dengan setia melayani dalam kebaktian pasca umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 11 April, firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Yong Puryanti Handoko. Dan juga mari bergabung bersama kami dalam benteng doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini juga terbuka untuk seluruh jemaat dan juga terbuka bagi seluruh non jemaat juga. Mungkin ada di antara jemaat yang punya teman, saudara yang bukan jemaat ini tapi mau bergabung bersama di benteng doa ini, kami persilakan. Dan biarlah kita boleh saling menguatkan melalui doa-doa kita di dalam ibadah benteng doa setiap hari Jumat jam 10 pagi. Kaum muda juga diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 15 April, firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Damai Prasetyo. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 16 April jam 8 pagi. Jadi balik lagi ya, bukan seperti hari ini jam 10, tapi balik lagi seperti biasa ibadah raya kita minggu depan jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Kita juga bisa mengantarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah raya jam 10.30. Kalau kemarin sempat diadakan hari Jumat berkenaan dengan Paskah, tapi untuk minggu depan kembali ke jadwal semula jam 10.30 tiap hari Minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Chong yang berulang tahun tanggal 10 April. Bu Esther, silakan kesediaannya berdiri. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara Yesaya Alifa Heksa Pramudia yang berulang tahun juga tanggal 10 April. Bisa tolong kesediaannya ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Angkat wajahnya lain hari ini ya, karena mau ulang tahun. Dan PDP Paulus Ibu Nata Sutejo tanggal 13 April. Paulus saat ini sedang mengikuti camp EYT, jadi tidak hadir di tengah-tengah kita. Dan keluarga besar PDI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada PDP Paulus dan Ibu Yunike Sela Chandra yang jatuh pada tanggal 11 April. Ya, dua-duanya saat ini juga sedang mengikuti EYT, jadi tidak hadir. Kalau mungkin nanti melihat tayang ulang ibadah ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Pau dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pau dan Dedo. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang sudah diumumkan di ibadah minggu-minggu yang lalu, bahwa
setelah mungkin vakum selama masa COVID, tahun ini kita akan kembali mengadakan Alberta Berbagi, yaitu membagi bingkisan untuk tukang sapu, tukang parkir, hansip, dan yang lainnya. Dan kita akan membagikan 40 paket sembako yang isinya ada biskuit, ada sirup, ada kurma, dan kita akan mengajak juga seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam acara Alberta Berbagi ini dengan memberikan dana satu paket sebesar Rp100.000. Jadi saat ini kita sudah mengumpulkan beberapa paket, dan paket ini mungkin kalau ada yang merasa keberatan 100.000 bisa juga ngajak teman. Misalnya saya keberatan nih 100.000, mau berdua aja sama teman, boleh ngajak teman seorang misalnya 50.000 ya. Nah untuk paket ini kalau mau ikut ambil bisa menghubungi saya atau Nya, bisa juga transfer ke rekening BCA kita atau scan QRIS dengan beritanya ya untuk Alberta Berbagi gitu ya. Bisa juga menggunakan amplop yang sudah tersedia, dan dana ini dikumpulkan selamat-lamatnya sampai minggu depan ya, karena udah mau lebaran kan, minggu depan kurang lebih 10 hari lagi ya. Dan terima kasih kepada jemaat yang sudah ikut serta dalam Alberta Berbagi. Untuk Ibu Melinda yang sudah mempersembahkan Rp100.000, Ibu Wirinyo Rp100.000, JJ Rp500.000, Ibu Ria Sanjaya Rp500.000, Ibu Kuryatini Rp200.000, NN Rp100.000, Ibu Shanti Rp200.000, Omali Homil Rp300.000, Livi Rp300.000, Leni dan Mimi Rp100.000, Tri dan Agnes Rp100.000, Bu Risna Rp200.000, dan Caca Rp400.000. Tuhan Yesus memberkati. Gereja kita juga tetap membutuhkan dukungan jemaat melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan di kantong kolekte yang biasa dibagikan, dan kontak perpuluhan yang ada di depan bisa juga transfer ke rekening BCA gereja, bisa scan QRIS yang QRIS-nya biasa ditampal di belakang kursi ya, atau juga melalui amplop persembahan yang sudah disediakan. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta setiap minggunya, dan terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Biasanya mungkin sekitar hari Jumat itu udah di-share di grup ya, jadi kita bisa melihat khususnya untuk para pelayan supaya nggak ada miss, bisa memastikan untuk pelayanannya di hari Minggu. Itu aja. Kita juga bisa memfollow Instagram di GBI Alberta Team, dan Facebook juga ada ya. Saya rasa cukup, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Dan tidak ada, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Dan tentunya kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kami manusia-manusia tidak layak, yang perlu pengampunan daripada Engkau Tuhan, sehingga melalui kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan Engkau Tuhan, kami memperoleh jaminan hidup
yang kekal. Kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah ajar kami Tuhan, agar kami punya ketaatan untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan kami untuk menyelesaikan setiap apapun yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merasakan, menikmati kebaikan Engkau, menikmati keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga boleh memiliki hati yang terbeban untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebangkitan-Mu ini kepada orang-orang di sekeliling kami, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Hingga melalui seluruh aspek kehidupan kami juga, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi saksi, hingga semakin banyak orang yang dikenalkan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini Engkau juga sudah mengutus hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani, untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, Kau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Kau juga terus yang menambahkan hikmat yang daripada Engkau di dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan, yang Kau percayakan kepadanya. Dimanapun Kau tempatkan beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Kau juga berkati untuk suami dan anak-anaknya, untuk pelayanan mereka, pekerjaan mereka, untuk studi mereka. Engkau yang berkati dan Kau juga yang membuatnya berhasil. Bapak, kami juga mau menyerahkan khususnya untuk Papa dari Ibu Pendeta Suryani yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, khususnya di bagian ginjal dan juga prostat. Kami percaya Tuhan, kalau di masa tuanya dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka Engkau tidak pernah meninggalkan beliau, bahkan Engkau juga sanggup memberikan kesembuhan. Dan kami yakin percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang pada siang ini sudah memimpin perjamuan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau beliau berapa hari yang lalu juga boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami percaya Engkau yang sudah memelihara beliau, menyertai beliau sepanjang hidup beliau sampai hari ini, maka kami yakin percaya Engkau juga yang akan terus memimpin, menyertai, melindungi, memberkati beliau di hari-hari ke depan. Bahkan Engkau juga yang terus memperlengkapi beliau di dalam pelayanannya, khususnya mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada siang hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka dengan berkat yang khusus, dan Engkau juga tambah-tambahkan kesetiaan bagi mereka di dalam melayani Engkau, memberikan yang terbaik dari setiap karunia yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, Engkau juga yang sanggup memberkati mereka seperti Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan sempurna bagi mereka. Bagi mereka yang dalam pergumulan, permasalahan, berbeban berat, kami juga percaya Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan bagi mereka dan jalan keluar bagi setiap masalah mereka, karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Engkau. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini juga anak-anak EYP menjalani, mengikuti camp semenjak hari Jumat, dan hari ini rencana akan kembali ke Jakarta. Biarlah Engkau juga yang sertai perjalanan mereka, hingga mereka boleh tiba kembali ke Jakarta tanpa kurang suatu apapun. Dan kami percaya setelah mereka mengikuti camp, mereka juga boleh mengalami kebangunan rohani dan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing, di dalam sekolah mereka, di dalam tengah pekerjaan mereka. Mereka boleh menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.